Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata kuliah keperawatan anak. Hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar keperawatan anak. Bahan kajiannya yang akan kita pelajari adalah yang pertama tentang definisi dari anak, profil kesehatan anak, kemudian ada program SDGs, filosofi dan paradigma keperawatan anak, serta yang terakhir nanti adalah terkait dengan prinsip dari keperawatan. Dari pengertian atau definisi dari anak. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Jadi kalau misalkan dia sudah berusia kurang dari 21 tahun tetapi sudah menikah, menurut undang-undang ini dia tidak bisa dikategorikan menjadi anak. Kemudian diperbarui lagi dengan Kepres dari Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on the Rights of the Child yang menyebutkan bahwa anak merupakan seseorang yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu, sedangkan secara mental dan fisik mereka adalah belum dewasa. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 itu juga ada definisi tentang anak menurut pemberantasan tindak pidana dan perdagangan orang pada pasal 1. Tetapi kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan undang-undang ini adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Menurut undang-undang ini, definisi anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun, di mana hal ini yang disebut anak adalah yang termasuk masih di dalam kandungan. Ini definisi dari pasal 1 ayat 1. Nah, sekarang kalian masih kategori anak atau bukan? Nah, ini kita bisa lihat dari definisi yang dicantumkan di Undang-Undang Nomor 35. Jika kalian berusia kurang dari 18 tahun, berarti masih kategori anak-anak menurut undang-undang ini. Sekarang kita lanjut ke berikutnya adalah profil kesehatan anak. Nah, kesehatan anak kita bisa lihat mulai dari dari tren angka kematian neonatal, kemudian angka kematian bayi, dan angka kematian balita. Ini adalah sumber yang saya dapatkan dari Survei Dasar Kesehatan Indonesia yang dia melakukan survei dari tahun 91 sampai dengan 2017 menggunakan 3 indikator, yaitu yang pertama ini adalah angka kematian neonatal, kemudian yang biru ini adalah angka kematian bayi, kemudian yang paling atas pink yang lebih soft ini adalah angka kematian balita. Kalau kita lihat angka kematian dari 3 kategori usia ini dari tahun 91 ya sampai dengan 2017 ternyata masih mengalami penurunan sebenarnya ya, mengalami penurunan yang awalnya 32 menjadi 15, kemudian yang awalnya 68 menjadi 24. Nah, apakah kemudian ini sudah memenuhi standar yang dikeluarkan oleh WHO? Nanti kita lihat standarnya dari WHO berapa ya. Ini adalah dari angka kematian 3 kategori usia ini. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah dilihat dari angka kematian balita di ASEAN. Nah, ini survei yang dilakukan dari tahun 1990 sampai dengan 2015. Jadi ini survei yang dilakukan di negara-negara ASEAN melihat angka kematian balita. Indonesia ada di sini. Ya, bukan berarti kemudian Indonesia ada di urutan yang ketiga. Coba nanti kita lihat ya. Dari tahun 90 sampai dengan 2015. Kita lihat yang terakhir aja ya. Indonesia berada di urutan keberapa di ASEAN untuk angka kematian balita? Peringkat pertama adalah Laos ya. Kemudian peringkat yang kedua adalah Myanmar. Peringkat yang ketiga adalah Kamboja. Peringkat keempat adalah Filipina, sedangkan kita berada di peringkat ke-5
Dari berapa? Dari berapa negara? Ya, dari 10 negara yang ada di ASEAN. Kita berada di posisi kelima. Wah, ternyata tinggi juga berarti ya kita di ASEAN. Nah, bagaimana di global? Nah, ini nanti bisa lebih indikatornya kita lihat lagi. Oke, berikutnya kalau kita lihat profil kesehatannya adalah dari cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi. Yang ini disurvei dari tahun 2011 sampai dengan 2018. Oke, grafik yang berwarna biru ini adalah sebenarnya target yang pengen dicapai oleh pemerintah, cakupan imunisasinya. Sedangkan ini adalah cakupan program, ya cakupan program ini targetnya. Sedangkan yang biru ini adalah hasil dari riset kesehatan dasar atau Riskesdas yang dilakukan di tahun 2013 dan tahun 2018. Riskesdas rutin dilakukan setiap 5 tahun. Oke, kita lihat angkanya ya. Cakupannya, harapannya angkanya semakin lama semakin meningkat grafiknya. Nah, coba kita lihat. Dari survei yang ada, ini angkanya cakupannya ternyata sangat berfluktuatif ya. Ini dari 93,3. Nah, semakin lama kalau kita lihat di tahun 2018 semakin menurun menjadi 90,6. Dan ini sama dengan hasil survei dari Riskesdas. Riskesdas mencatat di tahun 2013 angka cakupan imunisasi dasarnya adalah 59,2. Nah, turun menjadi 57,9 di tahun 2018. Nah, targetnya adalah naik. Nah, ini berarti PR. Inilah wajah dari profil kesehatan anak di Indonesia ya. Oke. Dari indikator yang lain lagi. Yang kita lihat adalah dari rata-rata lama pemberian ASI ya dalam bulan pada Baduta. Baduta itu adalah bayi usia kurang dari 2 tahun. Nah, ini kita lihat baik di perkotaan ataupun pedesaan ya, lama pemberiannya adalah sekitar 10 bulan. Nah, padahal seharusnya nanti kalau misalkan pemberian ASI itu paling tidak sampai dengan usia 2 tahun. Ini juga menjadi PR ya. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah presentasi anak perempuan yang pernah menikah di usia 15 sampai dengan 17 tahun ya. Dan keikutsertaannya dalam penggunaan alat kontrasepsi. Nah, ternyata yang sudah menikah rata-rata pernah atau sedang menggunakan alat kontrasepsi, angkanya seperti ini. Yang tidak pernah juga seperti ini. Nah, apakah dua data ini tidak menimbulkan permasalahan? Dua-duanya akan menimbulkan permasalahan. Ini pada usia yang belum matang kemudian dia menggunakan alat kontrasepsi. Nah, ini nanti kalian akan bisa belajar di maternitas apa dampak alat kontrasepsi atau pernikahan di mana usia anak itu adalah belum siap hitungannya kalau dia ini masuk kategori anak. Nah, kalau yang tidak pernah juga, apakah kemudian tidak akan menimbulkan masalah? Ini akan menimbulkan masalah juga. Jadi dua data yang disaksikan di sini akan menimbulkan dampak atau masalah kesehatan. Kita lanjutkan. Indikator berikutnya untuk melihat profil kesehatan anak adalah persentase anak perempuan usia 10 sampai dengan 17 tahun yang berstatus kawin dan cerai ya. Anak perempuan kemudian dia cerai menurut umur kawin pertama di tahun 2017. Jadi ini bisa disebut angka dari banyaknya janda muda ya, karena usianya masih 10 sampai dengan 17 tahun. Nah, ternyata yang bercerai di usia kurang dari 15 tahun angkanya yang paling tinggi yaitu 39,17%. Ini dampak dari pernikahan dini. Nah, berikutnya adalah usia 16 tahun yaitu ternyata 37,91% dan usia 17 tahun 22,92%. Ini menunjukkan bahwa semakin muda usianya berarti resiko untuk terjadi perceraian lebih tinggi. Nah, berikutnya adalah ke arah ini. Persentase wanita yang melahirkan 2 tahun berturut-turut dengan berat badan anak ya. Ini kita lihat yang pertama, tabel pertama ini adalah yang melahirkan dengan berat kurang dari 2,5 kg atau kurang dari 2.500 gram ya. Ini baik di perkotaan ataupun perdesaan angkanya tidak jauh berbeda. Meskipun ini ternyata juga lebih banyak yang melahirkan
dengan berat badan lebih dari 2,5 kg. Nah, ini yang meskipun angkanya sedikit, tetapi bayi yang dilahirkan dalam kondisi BBLR atau berat badan lahir kurang dari 22,5 kg itu menimbulkan dampak yang juga tidak simpel gitu ya, masalahnya akan menjadi sangat berat. Nah, apalagi kalau kemudian tidak ditimbang, akhirnya dia tidak tahu, ini juga akan bermasalah juga gitu. Nah, ini adalah data yang terlaporkan ya, karena dia menikah muda, akhirnya kesadarannya untuk memeriksakan berat badan anaknya juga kurang, berat badan yang dilahirkan pun juga kurang. Ini faktor penyebabnya ada banyak sekali mungkin ya. Kemudian kenapa bayi yang dilahirkan berat badannya bisa. Oke, berikutnya adalah kita lihat dari hasil riset kesehatan dasar ya di tahun 2018. Tapi ini sebenarnya adalah rangkuman atau kita melihat bagaimana perjalanannya angka dari status gizi buruk ataupun gizi kurang pada balita dari Riskesdas yang awal, yang pertama kali dilakukan ada di tahun 2007 sampai dengan 2018. Oke, pertama dulu kita lihat data di Riskesdas, balita yang status gizinya adalah buruk atau kurang sejumlah 17,7%. Nah, ini kalau dibandingkan dengan target RPJMN di tahun 2019 adalah 17%. Mungkinkah nanti akan bisa tercapai, ya kan? Nah, ini dievaluasi kemarin ternyata angka ini tidak tercapai. Nah, oke. Nah, ini kalau kita lihat dari persentasenya, yang gizi buruk di tahun 2007 ya 5,4, kemudian malah meningkat di tahun 2013 dan turun di tahun 2018. Begitu juga dengan gizi kurang, ini penurunannya tidak signifikan. Ini yang menyebabkan kenapa kemudian target RPJMN itu tidak tercapai. Oke, berikutnya adalah proporsi status gizi sangat pendek dan pendek pada balita. Oke, ini kita lihat angkanya masih tinggi juga persentasenya. Nah, dapat angka ini dari mana? Ini ada rumusnya. Nanti kalian akan belajar menilai tentang status gizi. Salah satunya adalah dilihat dari tinggi badan dibanding usia, sehingga nanti akan ketemu hitungannya. Anak itu masuk kategori yang mana? Apakah status gizinya kurang, kemudian dia status gizi sangat pendek dan pendek. Nah, ini. Oke, kita lanjutkan. Mengingat dari semua data itu, akhirnya kemudian ini adalah ada program yang merevisi program sebelumnya. Jadi sebelumnya itu adalah ada MDGs ya, Millennium Development Goals, yang berakhir di tahun 2015. Kemudian sekarang diperbarui menjadi SDGs, Sustainable Development Goals, yang secara resmi kemudian dilaunching di tahun 2015 dan ini akan berakhir di 2030. SDGs terdiri dari 17 goals atau tujuan dan 169 sasaran pembangunan. Ini kenapa kemudian dirumuskan seperti ini? Dalam rangka salah satunya adalah mengatasi masalah yang muncul karena tadi banyaknya PR atau kasus pada kesehatan. Oke, kita lihat pada kesehatan ini lebih banyak adalah ke tujuan ketiga ya, dari 17 tadi. Kita arahkan ke tujuan ketiga, yaitu ke Health and Well-being. Ini apa sasarannya? Kalau yang berkaitan dengan kesehatan anak, ini yang pertama, mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah dengan menurunkan angka kematian neonatal hingga 12/1000 kelahiran hidup. Ya, kalau tadi di grafik yang awal Indonesia di tahun 2018 ya, angka kematian neonatalnya adalah masih 15. Padahal standarnya dari WHO itu adalah 12/1000 dari kelahiran hidup. Berarti masih di bawah standar yang ditetapkan oleh WHO. Kemudian untuk angka kematian balitanya adalah 25/1000 dari kelahiran hidup. Padahal tadi di Indonesia itu masih 32. Berarti juga masih di bawah standar WHO. Kita masih punya PR.
Nah, kemudian berikutnya adalah langkahnya ini, mengurangi sepertiga kematian prematur dari yang dilahirkan dengan berat badan kurang dari 2.500 gram atau kurang dari 2,5 kilogram yang disebabkan karena penyakit tidak menular yang bisa dicegah dengan perawatan, serta mendorong kesehatan dan kesejahteraan mental. Nah, ini adalah goals yang Nah, ini kemudian ya SDGs ini sebenarnya mempunyai 13 target ya. Nah, ini targetnya yang kemudian belum terselesaikan, mulai dari penurunan angka kematian ibu, angka kematian balita sampai dengan angka kematian neonatus, kasus HIV/AIDS, TB, malaria, kemudian akses kesehatan reproduksi. Nah, tetapi ini belum terselesaikan, masih punya ditambah dengan PR baru, yaitu tentang kematian akibat dari penyakit tidak menular. Sekarang sudah muncul kembali ini ya. Kemudian penyalahgunaan narkotika dan alkohol, kecelakaan lalu lintas, di mana di poin ini dan poin 2 dan 3 ini juga lebih banyak terjadi adalah pada remaja atau anak-anak. Ini Kepolisian Republik Indonesia juga mencatat bahwa dari berbagai macam kasus kecelakaan yang terbanyak itu adalah terjadi pada usia remaja. Dan ini adalah perhatian yang lainnya sampai dengan ke kontaminasi dan polusi ya yang terjadi di air, udara dan tanah. Oke, saya lanjutkan. Nah, program SDGs untuk kesehatan anak ini adalah tadi yang saya sampaikan ya. Oke. Lanjut, kenapa kemudian penurunan angka kematian bayi ataupun angka kematian neonatus, angka kematian balita ya, ini kemudian susah, kok mesti menjadi PR yang tidak terselesaikan. Yang pertama adalah perlunya perubahan perilaku. Perilaku siapa? Dari orang tua. Kemudian dari siapa? Lingkungan. Kemudian dari petugas kesehatan. Nah, ini perlu sekali terjadi perubahan perilaku. Kemudian adanya variasi antar daerah, adanya culture, budaya di masing-masing daerah di Indonesia yang tidak sama. Itu juga menjadi faktor yang mendukung. Maksudnya seperti apa? Contoh saya berikan kasus adalah terkait perlakuan terhadap bayi yang kemudian tali pusatnya yang belum kering kemudian dirawat. Nah, masing-masing daerah ada yang kemudian harus diboboi dengan berbagai macam ramuan, padahal itu bisa menyebabkan terjadinya infeksi nanti pada anak, sehingga angka kematian infeksi pada anak menjadi meningkat di beberapa daerah. Itu contohnya. Kemudian perlunya sinkronisasi dan koordinasi. Dari mana sinkronisasi dan koordinasi ini? Sinkronisasi dan koordinasi dari pemerintah pusat sampai dengan di pemerintah di tingkat kabupaten ataupun daerah. Artinya apa? Kalau pemerintah pusat membuat kebijakan terhadap kesehatan anak, berarti itu harus sinkron juga, harus sama juga dengan di kabupaten. Selain itu juga adanya koordinasi, tidak berjalan sendiri-sendiri agar masalah itu kemudian bisa terselesaikan. Berikutnya adalah perlindungan dan pelayanan kesehatan. Nah, ini perlindungan ini untuk anak sudah ada sekarang, ada komisinya, ya ada KPAI. Itu yang bertugas untuk melindungi dari melindungi anak ya. Oke, kemudian ada pelayanan kesehatan, ini sudah menyentuh sampai tingkatan bawah, contohnya ada Posyandu ya. Terus kemudian penerapan desentralisasi kesehatan. Nah, ini di Jawa Timur seperti yang diprogramkan oleh Gubernur, sudah ada Ponkesdes, jadi sudah ada perawat atau petugas kesehatan sampai dengan di desa ya. Ini adalah salah satu program dari desentralisasi dari. Oke, kita lanjutkan adalah perkembangan keperawatan anak. Seperti apa sebenarnya? Keperawatan anak itu melalui sebuah proses terjadi evolusi ya. Evolusinya seperti apa atau pergeserannya seperti apa? Ini yang perlu kita camkan, bahwa anak itu bukan miniatur orang dewasa. Anak itu bukan orang dewasa dalam bentuk kecil, tetapi anak itu adalah merupakan seorang individu yang unik ya. Ini unik. Kemudian mempunyai kebutuhan yang spesifik, sangat spesifik, sangat jelas. Dan yang perlu diperhatikan lagi adalah keluarga bukan sebagai pengunjung anak yang sakit. Ya, ini berbeda dengan dewasa. Sehingga keluarga ini di sini adalah sebagai mitra perawat dalam memberikan pelayanan. Oke. Lanjutkan, ini adalah perubahan atau evolusi terhadap
keperawatan anak ya, dimulai dari abad 18, perhatian kepada anak sangat minimal. Makanya ini disebut sebagai tahun ke-8. Ini kita bisa lihat dari angka kematian anak masih tinggi karena memang perhatiannya sangat minimal. Di abad ke-19 sudah mulai ada perkembangan, meskipun perkembangan itu terbatas pada mengatasi kalau anak sakit diatasi secara tradisional. Di abad ke-20 mulai ada perhatian pada sisi medis dengan diwujudkan oleh apa? Banyaknya sekarang yang melakukan eksperimen terhadap penyakit, baik ini dari medis ataupun dari keperawatan, yang fungsinya adalah untuk mengatasi problema kesehatan yang dihadapi oleh anak ya. Sumbangsinya besar ini dari eksperimen-eksperimen ini, akhirnya memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh anak. Nah, ini yang di masa sekarang trennya adalah ke arah roaming in dan family center care. Ini saling berkaitan antara roaming in dan family center care. Oke, nanti akan kita bahas ya untuk yang topik. Berikutnya adalah di prinsip keperawatan. Nih, prinsip dasar keperawatan anak. Ini yang pertama. Perawat tidak boleh mengabaikan keterampilan dan pengetahuan orang tua. Kenapa? Nah, ini yang perlu diperhatikan ya, jangan kemudian menjadi seorang perawat yang merasa paling tahu tentang anak, kemudian yang paling bisa merawat anak. Kita perlu ingat bahwa orang tua adalah orang yang paling dekat dengan anak. Orang tua adalah orang yang paling lama kontak dengan anak. Orang tua adalah orang yang paling paham karakter anak. Nah, ini adalah sebuah potensi yang perlu dilihat perawat untuk nantinya dilibatkan untuk diajak kerjasama. Jadi jangan mengabaikan, jangan sampai kemudian menganggap bahwa orang tua itu tidak tahu apa-apa tentang perawatan anak. Prinsip yang berikutnya adalah perawat tidak boleh mengabaikan kepercayaan anak ya. Karena apa? Membina trust dengan anak itu tidak mudah. Sebagai seorang perawat, tugas kita yang pertama adalah membina hubungan saling percaya dengan pasien. Nah, ini membangun kepercayaan dengan anak itu tidak mudah. Kita perlu pendekatan ekstra. Setelah kemudian anak itu trust, sudah percaya kepada kita, jangan kemudian sudah bisa ini anak tersebut sudah bisa saya dekati, ya sudah, tidak bisa seperti itu ya. Oke, berikutnya prinsip yang ketiga adalah perawat harus selalu memperhatikan keadaan kesehatan mental, spiritual, dan fisiknya sendiri. Loh, kenapa kok kemudian seorang perawat harus sampai dengan memperhatikan hal-hal seperti ini? Gini, ini saya berikan pemisalan ya. Misal Anda seorang mahasiswa yang sedang praktik, kemudian ada problem sebelumnya di rumah. Misalkan problem tersebut kalian harus menyusun laporan ya, laporan praktek, dan kemudian laporanmu itu belum selesai. Terus kemudian kalian dinas berangkat ke rumah sakit dengan kondisi emosinya sedang tidak bagus. Ditambah lagi kemudian kalian berangkat dinas minta uang saku, tidak dikasih oleh orang tua. Akhirnya sudah tambah kemudian ngedumel gitu kan. Nah, kalian dinas di ruang anak dalam kondisi masih ngedumel tadi. Nah, apa yang akan terjadi? Karena anak itu adalah individu yang unik ya. Dia lebih sensitif. Nah, kalau perawatnya kemudian seolah-olah tidak dengan hati merawatnya ya, karena tadi ada permasalahan terhadap emosinya, ini akan berdampak pada apa? Barangkali anak tersebut pada saat Anda rawat dia akan cenderung lebih rewel ya, tidak kooperatif. Nah, itu bahayanya. Oke. Kemudian makanya kenapa harus kita siapkan ya dengan caring pada saat merawat itu. Berikutnya, perawat tidak boleh mengabaikan kemampuan sendiri untuk mengubah sesuatu menjadi lebih baik. Ini contohnya seperti apa? Pada saat mau masuk ke ruang anak, kalian mempunyai pemikiran bahwa jadi perawat anak itu susah loh. Ternyata jadi perawat anak itu kayaknya saya tidak mampu deh Bu, saya susah melakukan pendekatan pada anak. Saya tidak bisa. Nah, itu tidak boleh. Karena harus pede, harus bisa yakin dengan kemampuan untuk bisa merubah sesuatu menjadi lebih. Saya lanjutkan. Berikutnya adalah prinsip utama asuhan terapeutik ya, asuhan terapeutik pada anak. Apa yang harus dilakukan perawat untuk memberikan asuhan yang terapeutik? Yang pertama, harus bisa mencegah atau menurunkan dampak perpisahan antara orang tua dengan anak. Makanya gunakan pendekatan family center care pada saat merawat anak. Oke, maksudnya dampak perpisahan itu seperti apa?
Makanya di ruang anak, kenapa orang tua boleh mendampingi anaknya yang sedang sakit, ya? Karena perpisahan dengan orang terdekat, baik itu orang tua, saudara, teman, buat anak itu adalah merupakan suatu hal yang bisa menimbulkan trauma. Nah, itu makanya harus bisa dicegah oleh perawat. Jangan sampai kemudian sedikit-sedikit, tidak boleh ini masuk, ya. Kita harus bisa memilih dan memilah. Oke, berikutnya adalah meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengontrol perawatan anaknya. Jadi, pada saat kita kemudian menggali informasi kepada, oh ternyata orang tuanya mampu ini. Nah, kita boleh kemudian melibatkan orang tua. Kita tingkatkan orang tuanya. Contoh misalkan begini. Anaknya dirawat di rumah sakit dalam kondisi demam, ya, atau mengalami hipertermi. Nah, orang tuanya sudah tahu caranya untuk ngompres. Pada saat tanda tanya, pada saat dilakukan pengkajian, ibunya bisa melakukan kompres. Cuman kompresnya orang tua menganggap kompresnya adalah menggunakan kompres dingin. Nah, ini bisa kemudian kalian libatkan bahwa kompresnya sebenarnya yang tepat adalah kompres hangat. Tempatnya di mana dan seterusnya. Nah, itu bisa ditingkatkan. Kemudian yang ketiga adalah cegah atau menurunkan cedera, baik itu fisik maupun psikologis. Jadi jangan sampai kemudian anak itu di rumah sakit terjadi atau mengalami jatuh dari tempat tidur atau terpeleset dari tempat tidur, ya. Berikutnya adalah yang keempat, modifikasi lingkungan fisik dari rumah sakit, ya. Usahakan lingkungan rumah sakit itu kita desain seperti kondisi di rumah, jadi anak itu akan merasa nyaman. Caranya seperti apa? Sekarang sudah banyak rumah sakit yang merubah desainnya, jadi rumah sakit tidak identik selalu dengan gedung yang berwarna putih gitu, ya. Nah, sekarang di ruangan anak itu sudah banyak stiker, ada mural-mural kartun anak, kemudian tempat tidurnya juga sudah didesain sebaik mungkin dengan cara apa? Mulai dari spray, bantal, kemudian sudah banyak alat permainan juga di ruang anak itu, ya. Nah, kenapa kok harus seperti itu, gitu ya? Kenapa kok perlakuannya sampai dengan seperti itu untuk merawat seorang anak? Nah, alasannya ini, karena yang Anda rawat itu bukanlah mereka, ya, dan juga bukan ini. Nah, itu makanya kenapa kemudian butuh sesuatu. Oke, keperawatan anak. Oke, kita lihat bahwa tujuan utama dari keperawatan anak itu sebenarnya apa? Nih, tugas kita adalah mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan serta tingkat kesehatan anak setinggi mungkin, ya. Maksudnya seperti apa? Pada saat pertumbuhan dan perkembangan itu tidak akan bisa tercapai pada saat anak kondisi sakit, ya. Tumbuh kembang itu mempunyai fase. Kegagalan atau keterlambatan di salah satu fase itu akan menghambat atau menyebabkan kegagalan di fase selanjutnya. Makanya kenapa kalau anak sakit itu memang butuh perhatian yang luar biasa. Oke, supaya optimal, ya, ya, pertumbuhan dan perkembangannya optimal, apa yang perlu dilakukan? Oke, ya, ini anak itu mempunyai tugas perkembangan. Ya, tugas perkembangannya adalah mulai dari kemandirian, kemampuan sosialisasi atau bergaul, motorik kasar ataupun motorik halus, kemampuan berbahasa. Nah, kemudian ini, ya, ini akan bisa dicapai pada saat anak itu mempunyai kesehatan yang optimal. Pada saat kondisi sakit yang tadi saya sampaikan, ini tidak akan bisa tercapai. Dan setiap anak tidak sama. Ini mempunyai karakteristik yang tidak sama. Contohnya, anak pada saat dia bisa duduk, antara anak yang satu dengan yang lain tidak sama. Tumbuh gigi antara anak yang satu dan lain tidak sama, kan makanya disebut sebagai individu. Oke, makanya kita harus belajar supaya bisa memahami ini adalah memahami tentang anak. Nah, inilah paradigma keperawatan anak. Di sini ada anak pandai yang saling timbal balik. Artinya ini ada hubungan yang saling berkaitan, tidak satu arah lagi. Antara keperawatan dan kesehatan, antara keperawatan dengan anak atau keluarga, antara anak dan keluarga dengan kesehatan, baik dengan lingkungan. Ya, ini adalah keperawatan anak. Oke, manusia sudah tahu tadi atau klien anak itu adalah siapa, gitu ya. Kemudian ini lingkungan, kemudian ada sehat dan sakit. Nah, ini makanya perlu, ya, anak
tidak bisa diberlakukan seperti orang dewasa. Banyak anak juga punya undang-undang yang melindungi hak-hak mereka. Yang pertama, haknya apa? Bebas dari diskriminasi. Tidak boleh didiskriminasi kemudian anak itu. Kemudian mendapatkan gizi, rumah, dan sebagainya. Kemudian dicintai, dimengerti ya, sampai dengan dilindungi dari pengabaian, kekejaman, dan eksploitasi. Ini ada undang-undang keperawatan, ada undang-undang perlindungan. Berikutnya adalah sehat. Nah, ini saya yakin kalian sudah sangat paham sehat itu. Perhatikan lagi lingkungan. Lingkungan baik eksternal ataupun internal ini sangat mempengaruhi status kesehatan anak. Kalau lingkungan internal itu adalah berasal dari anak sendiri, mulai dari gen, ya, kematangan biologis, jenis kelamin, ya, antara laki-laki dan perempuan, apakah kemudian status kesehatannya tidak sama? Tidak. Intelektual, kemudian emosi. Nah, ini yang juga berkontribusi besar adalah lingkungan eksternal. Status gizi anak gizi buruk dengan gizi baik, atau anak gizi baik dengan gizi lebih, jelas akan berbeda nanti terhadap kesehatannya. Orang tua, ya. Kemudian sibling. Apa itu sibling? Adalah kecemburuan, jarak antara adik dan kakak yang terlalu dekat. Ini biasanya akan menimbulkan kecemburuan, dan itu juga akan mempengaruhi status kesehatan anak. Kemudian masyarakat di sekitar anak itu juga akan ikut berkontribusi. Kemudian budaya yang ada di masyarakat dan status sosial. Oke, tugas keperawatan apa? Yang penting adalah supaya tumbuh kembangnya optimal, maka harus dilakukan asah, asih, dan asuh. Falsafahnya yang digunakan di keperawatan anak apa? Family center care and traumatic care. Ya, nanti family center care ini akan berhubungan dengan roaming in tadi, dan itu ada traumatic care. Oke, kita lanjutkan. Agar tercapai kesehatan anak yang optimal, perawat perlu melakukan 3 hal. Ada tindakan primer, yaitu dengan promotif dan preventif. Sekundernya dengan dilakukan tindakan kuratif, kemudian perawatan. Kemudian ada tindakan tersier. Artinya apa? Tersier itu kalau memang anak itu mengalami ketidakmampuan karena sakit, makanya tetap harus dilakukan stimulus. Keperawatan anak, ya. Tadi saya ceritakan ada 2. Nah, ini lebih lengkapnya sebenarnya ada 4. Yang kesini adalah arahnya nanti ke primary nursery dan case management. Kita kupas. Yang pertama adalah terkait dengan family center care. Family center care itu adalah keperawatan yang berpusat pada keluarga. Saya tadi di awal sudah menyampaikan bahwa keluarga bukanlah pengunjung orang sakit, pengunjung pasien di rumah sakit, tetapi keluarga adalah mitra. Kenapa? Keluarga itu mempunyai hubungan yang konstan dengan pasien. Hubungan yang konstannya seperti apa? Ini kalau misalkan, kalau dia orang tuanya, berarti adalah orang tua dengan anak. Sampai kapanpun hubungan ini akan tetap seperti itu, berbeda dengan kita. Petugas kesehatan pada saat itu merawat, kalau sudah selesai ya sudah, kita sudah tidak punya hubungan. Makanya di family center care itu kita perlu menekankan ada 2 hal, yaitu terkait dengan enabling, yaitu apa itu enabling? Melibatkan keluarga dalam hal apa? Dalam hal perawatan, ya. Keluarga perlu kita libatkan, keluarga perlu kemudian kita ajak. Apa manfaatnya? Banyak nanti manfaatnya, ya, pada saat kita melibatkan keluarga. Berikutnya adalah empowering. Kita libatkan juga dalam mengambil keputusan. Tidak boleh kemudian kalian menganggap wah keluarga itu tidak tahu, sudahlah keluarga ngikut saja. Tidak bisa, ya, karena ini menjadi satu bagian di anak. Pada anak, kalau orang dewasa dia mau dilakukan tindakan ini, dia bisa mengambil keputusan sendiri. Tetapi kalau pada anak tidak bisa, dia walinya atau yang penanggung jawabnya adalah orang tua. Makanya kenapa falsafah dari family center care. Oke, ini adalah cara-cara untuk menghormati tadi, ya, hubungan. Berikutnya ini adalah keuntungan dari family center care, ya. Keuntungan dari family center care itu apa? Yang pertama, nanti keluarga akan mempunyai kepercayaan diri yang meningkat, memiliki kemampuan yang lebih besar. Nah, maksudnya seperti apa? Yang pertama dulu, kaitannya dengan rasa percaya diri yang meningkat. Karena tadi setiap melakukan tindakan Anda libatkan, Anda ajak. Nah,
Dia akan merasa, oh ternyata saya tuh mampu loh merawat anak saya. Oh ternyata di sini saya tetap boleh loh merawat anak saya. Saya tidak dibatasi. Kemudian mempunyai kemampuan yang lebih besar. Tadi contohnya, yang awalnya bisa kompresnya dengan cara yang kurang tepat, kalian ajari. Dan dia akan memiliki kemampuan sehingga nanti pada saat situasi darurat di rumah, orang tua itu kemudian bisa memiliki kemampuan untuk merawat anaknya. Kemudian berikutnya adalah menurunkan stres. Kenapa? Anak yang sakit tidak hanya yang sakit yang stres, keluarganya ataupun orang tuanya bisa juga lebih stres. Apalagi kalau kemudian mereka tidak kalian libatkan. Contohnya seperti apa? Misal, setiap ada melakukan tindakan, sudah bapak dan ibu menunggu saja di luar. Kira-kira apa yang ada di pikiran orang tuanya? Sudah bapak dan ibu, ini anaknya tidak boleh di ini. Nah, apa yang akan dipikirkan oleh orang tuanya? Pasti akan cemas. Orang tuanya pasti akan stres. Nah, berbeda kalau misalkan setiap ini kalian berikan penjelasan, kalian berikan edukasi, informasi, pasti kecemasan itu bisa diturunkan. Berikutnya keuntungannya adalah ketergantungan keluarga berkurang. Kenapa? Karena mereka sudah kita libatkan, mereka sudah memiliki kemampuan, jadi tidak sedikit-sedikit kemudian suster, tidak sedikit-sedikit kemudian nurse, anak saya. Nah, sedikit-sedikit ke ruang nurse station memanggil kalian, ya. Tapi tidak kemudian ini kalian lepas semuanya kepada. Prinsip yang berikutnya adalah traumatic care, yaitu kenapa kok prinsip ini muncul? Ini didasari dari ini, ya. Tindakan atau prosedur yang dilakukan kepada anak itu biasanya akan menimbulkan kesakitan, akan menimbulkan kekecewaan, akan menimbulkan ketakutan dan berujung trauma pada anak. Ini real yang terjadi pada anak saat dia dirawat di rumah sakit. Oleh karena itu perlu diberikan asuhan keperawatan yang terapeutik. Nah, asuhan keperawatan yang terapeutik itu yang seperti apa? Yang tidak menimbulkan trauma atau atraumatik. Prinsipnya apa? Ya, prinsip atraumatic care itu mempunyai tujuan do no harm. Memiliki 3 prinsip. 1. Mencegah atau mengurangi anak berpisah dari orang tua. Ya, kemarin sudah belajar terkait dengan manajemen pasien safety bahwa resiko jatuh pada anak, ya. Kemudian ini arahnya adalah mencegah berpisah dengan orang tua, kemudian melindungi, kemudian mencegah terjadinya trauma fisik dan nyeri. Nah, perawatan traumatic care itu peduli dengan siapa saja, apa, di mana, dan kenapa prosedur tersebut dilakukan pada anak. Dalam rangka apa? Mencegah stres pada anak. Karena anak itu dengan dirawat di rumah sakit sudah menimbulkan kecemasan dampak dari hospitalisasi. Nah, sudah cemas ditambah dengan tindakan-tindakan yang menyakitkan, menimbulkan trauma, nah anaknya tambah timbul. Nah, ini ya. Kemudian pemberian asuhan yang traumatik itu seperti apa? Contohnya ada banyak. Ini hanya saya berikan contoh beberapa. Yang pertama, dengan cara meningkatkan atau memperkokoh hubungan antara orang tua dengan anak selama hospitalisasi. Kemudian menyiapkan anak sebelum prosedur tindakan. Mengontrol nyeri. Tindakannya seperti apa? Ada banyak hal. Misalkan dengan mengajarkan ke arah, misalkan kalau anak itu kemudian mau disuntik, diberikan kompres, ini sudah banyak jurnalnya, ya, untuk mencegah hospitalisasi atau tindakan traumatik pada anak. Memberikan kesempatan sendiri pada anak, pada beberapa hal kadang anak itu pengen sendiri. Nah, itu ini harus kita hormati. Memberikan kesempatan untuk bermain, meskipun anak dirawat di rumah sakit, dia tetap mempunyai kebutuhan untuk bermain, sehingga kita bisa membuat perencanaan, yaitu terapi bermain untuk anak. Oke, primary nursing adalah asuhan yang konsisten dan berfokus pada keluarga. Sedangkan case manajemennya harus mempertimbangkan asuhan yang seimbang antara biaya dan kualitas. Kalau pasien itu sudah membayar dengan biaya yang tinggi, berarti berhak dia mendapat kualitas yang pelayanan yang
ini adalah peran perawat anak ya. Jadi ada banyak hal. Yang pertama sebagai advokat atau pembela keluarga. Nah, ini penting seorang perawat itu menjadi advokatnya pasien. Ya, contohnya dengan cara apa? Mengidentifikasi tujuan dan kebutuhan, membantu keluarga dan anak membuat pilihan setelah mendapatkan informasi. Nah, bisa menjadi seorang edukator pada saat memberikan penyuluhan atau informasi, ya, itu bisa peran perawat. Kemudian pemberi asuhan, ini sudah saya jelas, kalian memberikan asuhan keperawatan mulai dari pengkajian sampai dengan tahap evaluasi. Oke. Saya lanjutkan koordinasi dan kolaborasi, ini penting, baik koordinasi dengan sesama petugas kesehatan ataupun dengan keluarga. Kolaborasi dilakukan pada saat kapan saja dengan keluarga, bisa dari saat pengkajian sampai dengan evaluasi. Maksudnya seperti apa? Kalian tidak mungkin di anak atau bayi ya lebih tepatnya pengkajian pada anaknya. Bayi tidak bisa ngomong. Data subjektif apa yang akan kalian dapatkan? Nah, ini biasanya adalah koordinasi atau kolaborasi dengan keluarga untuk mendapatkan informasi terkait anak. Ini contohnya di tahap pengkajian. Bagaimana dengan di tahap perencanaan? Apakah juga perlu berkolaborasi dengan keluarga? Iya. Kita harus mengkolaborasikan rencana yang kita buat dengan keluarga. Jangan sampai kemudian nanti misalnya anak tersebut mempunyai masalah nutrisi. Kalian merencanakan mengatasi masalah nutrisinya dengan pemberian makan. Nah, ternyata anaknya tidak suka makanan tersebut atau alergi terhadap makanan tersebut. Karena Anda tidak kolaborasi dengan keluarga, nah akhirnya rencana itu menjadi tidak bisa dilakukan. Implementasi juga seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah decision making atau membantu membuat keputusan. Kadang keluarga bingung, iya apa enggak ya, ini boleh apa enggak ya gitu. Contohnya misalkan mau diberikan transfusi, keluarganya bingung transfusi apa tidak ya nanti. Nah, kalian harus memberikan edukasi. Ini akan berhubungan dengan fungsi yang kedua tadi, kaitannya dengan edukator ya, ataupun berkaitan dengan fungsi yang pertama atau peran yang pertama, bahwa kalian harus bisa memberikan informasi dulu, berikan motivasi, informasi ya, atau lebih ke arah KIE, konseling, informasi, edukasi, biar kemudian keluarga itu mempunyai pertimbangan pada saat memutuskan. Oke, peran berikutnya adalah sebagai peneliti. Nah, ini penting, bukan kemudian peneliti itu harus sampai dengan itu, enggak. Kalian bisa pada saat memberikan pelayanan itu membandingkan. Oh, kemarin kalau ini saya berikan kompresnya adalah sekian menit, kemudian dalam satu hari sekian kali dibandingkan dengan ini. Oh, ternyata lebih efektif yang diberikan sekian durasinya. Nah, itu contoh peneliti ya, dengan riset mini gitu. Itu peran. Ya, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan asuhan keperawatan anak ya. Yang perlu kita perhatikan lagi adalah kaitannya dengan ini ya. Saya mau titip pesan bahwa nanti didiklah anakmu, karena kalian nanti akan menjadi calon orang tua ya, akan menjadi calon ayah dan calon ibu untuk anak-anak kalian. Tetapi ingat bahwa mereka akan hidup bukan di zamanmu. Maksudnya apa ya? Zaman kalian sekarang ini pasti akan berbeda dengan zaman yang akan dihadapi oleh anak-anak kalian. Zaman saya kuliah berbeda dengan zaman saat Anda kuliah, itu sebagai contohnya. Artinya apa? Kita harus tetap belajar, dan terus belajar supaya bisa tetap survive dalam kehidupan ya. Jadi belajarlah tanpa mengenal waktu, termasuk belajar menjadi orang tua. Kenapa kok harus belajar menjadi orang tua? Perlu saya sampaikan di sini bahwa tidak ada sekolah yang memfasilitasi atau yang meluluskan menjadi orang tua. Kalian mau jadi perawat, ada sekolah untuk menjadi seorang perawat. Kalian pengen menjadi seorang pilot, ada sekolah untuk menjadi seorang pilot. Kalian pengen menjadi seorang chef, ada sekolah untuk menjadi seorang chef, dan banyak yang lainnya. Tetapi tidak ada
sekolah, tidak ada institusi yang meluluskan menjadi orang tua. Makanya kita perlu belajar. Jangan sampai kemudian kita mendidik anak kita ya seperti zaman kita dididik. Karena itu tidak akan relevan, tidak akan cocok. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga informasi yang hari ini saya berikan bermanfaat untuk kalian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.